Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti baik ya, alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Olivia Tia Permata yang akan memandu acara kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu mengenai Prodi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri yang akan dibacakan langsung oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Syakur yang merupakan Kaprodi dari Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Untuk perkenalan lebih lanjut, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Dr. Haji Ahmad Syakur, LC MEI. Jabatan Kaprodi Ekonomi Syariah, Instansi IAIN Kediri. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 8 Juli 1976, nomor HP 0856 360 4809. Alamat email ahmadsyakur@iainkediri.ac.id. Riwayat pendidikan S1 Universitas Al-Azhar Mesir, S2 UIN Sunan Ampel Surabaya, S3 UIN Sunan Ampel Surabaya. Riwayat jabatan Kaprodi Ekonomi Syariah dari 2015 sampai sekarang. Selanjutnya langsung kita sambut narasumber kita, yaitu Pak Syakur. Assalamualaikum Pak Syakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak, sudah siap? Insya Allah siap. Ya, berarti langsung saja saya persilahkan kepada Pak Syakur untuk memaparkan materi mengenai ekonomi syariah. Ya, terima kasih Mbak Olivia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, para pimpinan dan sivitas akademika di IAIN Kediri, serta mahasiswa baru di IAIN Kediri ini tahun 2021 yang khususnya adalah mahasiswa baru Prodi Ekonomi Syariah. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan, ya. Kami ucapkan selamat datang bergabung bersama kita ini di keluarga besar IAIN Kediri, khususnya di Prodi Ekonomi Syariah. Tapi kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Prodi Ekonomi Syariah, ya. Yang pertama, dari sisi kita lihat sejarah, ya, bahwa ekonomi syariah atau Prodi Ekonomi Syariah ini termasuk yang tertua di FEBI, ya. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini yang tertua, yaitu sejak 2001, artinya sudah tahun ke-20, ya, ke-21 yang akan datang ini. Ini berdirinya Prodi Ekonomi Syariah yang pada waktu itu turunnya SK pendirian itu namanya Prodi Ekonomi Islam, atau Prodi Muamalat dalam kurung Ekonomi Islam. Namun kemudian dalam perjalanan waktu istilahnya ini ada perdebatan, ya, ada ini di kalangan akademisi yang akhirnya kemudian diganti menjadi Ekonomi Syariah. Ya, secara substansi sama, cuma memang ada pembagian istilah antara perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kemendikbud atau Kemendiknas, ya, PTK, dengan perguruan tinggi yang ada di Kemenak. Nah, secara umum misalnya Prodi Ekonomi Islam yang ada di Prodi Perguruan Tinggi Umum itu menggunakan istilah ekonomi Islam, dan kemudian yang ada di PTKIN ini menggunakan nama ekonomi syariah. Nah, itu kenapa ada perubahan ekonomi syariah. Sebetulnya, ya, secara substansi sama, ya.
Cuma ekonomi Islam memang yang lebih mendunia sebenarnya, ya, istilah di dalam bahasa Inggris juga Islam, Islamic economic. Kemudian dalam istilah Arab juga sebetulnya pakai nama Islam, al-iqtisad al-islami. Cuma kata syariah sendiri di Indonesia ini sudah mewakili kata Islam itu sendiri. Nah, sehingga tidak perlu ada penekankan kata Islam, karena ketika disebut syariah sudah otomatis larinya ke syariah Islam. Kemudian untuk gelar juga dulu ketika awal itu pakai gelar SEI, Sarjana Ekonomi Islam. Yang kalau sudah lulus itu, kalau Anda baru masuk, nah, nanti 4 tahun lagi ya minimal ya, itu dapat gelar Sarjana Ekonomi Islam dulu awalnya. Kemudian berganti menjadi SESY, Sarjana Ekonomi Syariah, dan sekarang gelarnya adalah kita sepakati menurut nomenklatur di Kementerian Agama, gelarnya adalah SE, Sarjana Ekonomi saja. Ini dan alhamdulillah untuk Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri ini sudah terakreditasi B ya. Menurut Ban PT sudah sejak berapa periode ini sudah B terus, dan untuk naik ke A mudah-mudahan segera di beberapa tahun yang akan datang bisa ke akreditasi A. Ini. Terus kemudian ya itu tadi sejarah atau perkembangannya ya. Kemudian sekarang kita ini visi misi ya. Untuk ekonomi syariah ini visinya adalah unggul dalam keilmuan ekonomi syariah di tingkat Asia Tenggara. Ya. Ini visi tahun 2035 yang ingin kita capai di tahun 2035 ini menjadi program studi yang membahas ilmu ekonomi syariah yang unggul, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di Asia Tenggara. Keunggulannya ini tanggung jawab sosial ya, mengintegrasikan antara moderasi Islam dan keindonesiaan. Jadi nanti itu keunggulan atau ciri khas ekonomi syariah di IAIN Kediri bedanya dengan ekonomi syariah di tempat yang lain itu adalah di tanggung jawab sosial. Karena itu nanti terimplementasi di materi, di kurikulum itu ada kurikulum tentang sosial entrepreneur, tentang filantropi Islam, dan kemudian praktek pengelolaan zakat dan wakaf misalnya. Itu tentang visi misi ya, yang kita harapkan ini menjadi harapan target di 2035. Kemudian untuk misi, misi ini adalah secara umum Prodi ini punya 4 misi. Misi yang pertama itu tentang pendidikan dan pengajaran, kemudian misi kedua tentang penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian misi ketiga tentang kerjasama, dan misi keempat adalah tentang pengelolaan. Untuk misi yang pertama tentang pendidikan dan pengajaran ini, misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi. Ini yang kemudian kita indikan, ada teknologi, ada mata-mata kuliah tentang IT, bisnis ya. Ada bisnis online dan seterusnya. Kemudian juga mata kuliah pelajaran-pelajaran yang disampaikan itu mengintegrasikan moderasi Islam, jadi Islam yang moderat ya, bukan Islam yang kaku tapi yang tawasud. Artinya kita kedepankan toleransi, kita kedepankan saling hormat menghormati dan seterusnya, itu moderasi Islam. Kemudian juga kita tidak melupakan tentang tempat tinggal kita di Indonesia, sehingga kita juga keindonesiaan juga harus melekat pada kajian dan pembelajaran di Prodi Ekonomi Syariah. Dan yang terakhir juga tidak ketinggalan adalah tanggung jawab sosial. Ya, jadi harapannya para mahasiswa di sini mengkaji tentang ekonomi syariah, dan di situ ada tanggung jawab
sosial. Tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama membangun ekonomi dan juga kita implementasikan dalam kepekaan sosial kita kepada kaum duafa dan ini. Kemudian misi yang kedua yaitu tentang penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau dunia perguruan tinggi itu tidak akan lepas dari penelitian. Ya, nanti mahasiswa itu juga begitu, nanti mau keluar dari kampus itu harus punya karya tulis penelitian yang kita kenal dengan nama skripsi. Juga ada pengabdian masyarakat yang kita kenal dengan KKN, kuliah kerja nyata. Nah, para dosen dan civitas akademika di perguruan tinggi juga tidak lepas dari penelitian dan pengabdian masyarakat itu. Sehingga misi kita ini juga melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi syariah secara berkelanjutan. Jadi kita merancang pengabdiannya itu bukan melulu mengabdi untuk khutbah Jumat, mengajar TPQ dan seterusnya, tapi bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat. Maka bisa pendampingan UMKM, bisa bagaimana menghidupkan BUMDes dan ekonomi pesantren dan seterusnya itu. Ini tentang penelitian dan pengabdian. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Kita menjalin kerjasama dalam segala hal, terutama ya dalam bidang pendidikan, penelitian itu kepada beberapa lembaga yang terkait, baik itu lembaga keuangan, lembaga ekonomi UMKM, ataupun lembaga riset perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang terakhir menjalankan tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi. Ya ini terutama di masa pandemi ini teknologi informasi sangat penting. Kita ini kan kuliahnya masih online dan semua layanan-layanan akademik di kampus masih bisa berjalan walaupun dijalankan secara online. Ini di satu sisi memudahkan mahasiswa, tidak harus datang ke kampus tapi bisa dapat pelayanan akademik itu. Itu tentang visi dan misi program studi ekonomi syariah. Kemudian tujuan daripada program studi ini adalah ya akhirnya menghasilkan lulusan yang kompetitif. Kompetitif ini artinya lulusan ekonomi syariah mampu bersaing dengan alumni atau lulusan dari lembaga-lembaga lain yang juga berkompetitif dalam bidang dunia kerja begitu, serta profesional. Jadi kompetitif dan profesional dalam bidang ekonomi syariah, mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan dan tanggung jawab sosial. Jadi harapannya memang alumni kita ini Islam yang moderat begitu ya. Itu tentang tujuan program studi ekonomi Islam. Karena itu profil lulusan nanti jadi ini profil lulusan itu artinya nanti mahasiswa baru ini, mbak-mbak dan mas-mas yang baru masuk ini nanti ke depan akan kita cetak menjadi apa begitu. Jadi ini profil alumni ini atau prospek kerja, profil lulusan ini adalah guidance pertama bagi Anda semuanya. Harus tadikan bahwa nanti itu saya itu mau kemana, mau ilmu apa yang akan saya dalami, kemampuan apa yang akan saya dapat begitu. Karena kita ini tidak bisa menguasai semua ilmu, tidak bisa menguasai semua keahlian. Yang penting kita punya satu keahlian dan keilmuan yang mendalam, tapi yang profesional itu nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu. Jadi nanti profil utama lulusan prodi ekonomi syariah ini adalah menjadi entrepreneur syariah. Jadi
kurikulum kuliah mata pelajaran yang ditata di Prodi Ekonomi Syariah ini nanti akan mengarahkan Anda semuanya untuk menjadi pengusaha, menjadi wirausaha. Tidak mengandalkan kepada jadi pegawai kantoran, tidak jadi PNS walaupun peluang itu ada dan ininya. Tapi keahlian yang ingin diciptakan adalah menjadi entrepreneur syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya. Jadi kelebihan kita ini entrepreneur syariah ini adalah di bidang kepribadian, kepribadian yang baik. Itu. Ini adalah profil utama. Nanti berbeda dengan prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang lain, misalnya prodi akuntansi syariah, prodi perbankan syariah, nanti profil utamanya akan berbeda. Kalau perbankan syariah menjadi banker kan, kalau akuntansi menjadi akuntan dan ininya, kalau manajemen bisnis akan menjadi manajer dan ini. Lah untuk ekonomi syariah ini penekannya ada mata kuliahnya banyak di entrepreneur syariah. Makanya nanti ada di semester akhir, di semester 5 ke atas itu nanti akan yang banyak berbeda dengan prodi-prodi yang lain. Nanti akan banyak mata kuliah yang membangkitkan atau memberikan ilmuwan, memberikan skill kita untuk menjadi wirausaha. Ada kewirausahaan dan bahkan nanti ada praktek kewirausahaan juga, kemudian ada bisnis online, ada bisnis digital dan seterusnya yang membekali kita untuk menjadi entrepreneur. Kemudian ada profil tambahan. Jadi artinya apa maksudnya profil tambahan ini? Artinya kita semua itu yang masuk di ekonomi syariah itu tidak mungkin akan semuanya jadi entrepreneur syariah. Tidak mungkin akan masuk ke profil utama semuanya, maka bisa saja kecenderungannya atau nanti perjalanan hidupnya bisa menjadi masuk ke profil tambahan itu. Ya, profil tambahannya misalnya di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah menjadi konsultan bisnis dan perencana strategi pengembangan bisnis dan keuangan syariah. Menjadi konsultan bisnis atau menjadi perencana strategi. Jadi merencanakan strategi bisnis. Nah, ini keahlian yang lebih bukan hanya sekedar entrepreneur, tapi menjadi konsultan dan kemudian menjadi perencana. Kemudian yang kedua adalah menjadi analisis dan peneliti ekonomi, termasuk di sini menjadi dosen atau guru ya. Kalau S1 hanya guru saja. Nanti bisa ditingkatkan di S2 sehingga bisa menjadi peneliti. Kalau di sini adalah peneliti awal atau asisten peneliti, kemudian nanti bisa diinikan menjadi peneliti setelah S2 dan menjadi dosen dan seterusnya. Kemudian menjadi pimpinan dan pegawai ya. Jadi ya inginnya pimpinan, tapi untuk menjadi pimpinan itu kan dimulai dari pegawai, lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah baik itu bank, koperasi, BMT dan seterusnya atau juga lembaga amil zakat. Nah, ini adalah profil tambahan. Insya Allah itu tentang profil lulusan ya. Tapi sekali lagi bahwa nanti lulusan kita dari prodi ekonomi syariah itu tidak mesti fokus pada itu juga, pasti ada mahasiswa yang melenceng. Dari itu profilnya nggak tahu di mana-mana mesti ada karena ya misalnya prodi ekonomi syariah menjadi kiai menjadi guru agama atau menjadi nanti ternyata perkembangan ketika S2-nya dia akan ambil berbeda karena dulu ya karena masuk si S1 itu kan masih dorongan orang tua, kadang mungkin perjalanan hidupnya masih ada perubahan yang ini. Ya, jadi masih ada memungkinkan, tapi harapannya ya profil utama dan itu sebagai guidance ya. Monggo nanti mahasiswa bisa memikirkan nanti inginnya seperti apa. Keinginan dan juga nanti kesempatan dan ini peluang itu kan kadang-kadang bisa ini berbeda.
Terus lanjut tentang kurikulum ya, kurikulum dan masa studi. Jadi kurikulum di perguruan tinggi itu secara berkala akan ada perubahan, ada revisi sesuai dengan kondisi dan permintaan dari pasar. Ini berbeda dengan kurikulum di sekolah ya. Kalau di kurikulum sekolah itu nanti ada lingkupnya ada di Dignas, di kementerian. Tapi kalau perguruan tinggi itu ada di kampus sendiri kita. Jadi misalnya kurikulum yang kita pakai ya kita sendiri yang menyusun di tingkat IAIN. Nah, IAIN kan nggak semuanya, maka yang menyusun kurikulum ekonomi syariah ya pengelola di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu menyusun secara berkala. Sudah sejak tahun 2001 kita berdiri itu sudah ada 4 kali pergantian kurikulum sesuai dengan ini. Lah khusus untuk tahun ini, tahun angkatan 2021 ini kita masih memakai kurikulum 2020 ya. Di situ kurikulumnya isinya yang ditawarkan totalnya adalah 162 SKS. Tapi yang wajib diambil oleh mahasiswa itu 152 SKS. Karena nanti itu ada 142 mata kuliah wajib dan 20 mata kuliah pilihan. Dari 2 mata kuliah pilihan itu dari 20 yang ditawarkan itu mahasiswa wajib mengambil 10 SKS. Jadi total SKS yang ditawarkan oleh prodi itu 162, tapi nanti mahasiswa itu wajib mengambil 152 itu sudah selesai. Kemudian masa studi ya minimal 8 semester, 4 tahun ya. Tidak bisa kurang dari itu. Kalau cuma kurang 1 bulan ya mungkin bisa caranya, tapi kalau kurang 1 semester atau ini nggak bisa. 8 semester, maksimal itu 14 semester ya, maksimal 14 semester. Artinya mahasiswa baru mesti kita masuk ini sudah harus merancang, jangan sampai melewati batas itu. Nah, lebih baik, lebih cepat lebih baik 8 semester ya. Jangan sampai melewati 14 semester karena itu akan di DO ya, 14 semester. 7 tahun maksimal itu ya. Itu masa studi ya. Dan ini saya ini kan jadi untuk kurikulum ini juga berbeda apa namanya dari sekolah dengan ke perguruan tinggi ini. Kalau dulu di sekolah itu kan masih siswa itu tidak ambil pusing dengan kurikulum. Dia pokoknya sudah ada jadwal dari sekolah, sudah ini nggak pernah memikirkan setiap semester ada pemrograman, nggak ada lah. Kalau perguruan tinggi ini mandiri, mahasiswa yang harus memprogram, kecuali semester 1 dan semester 2 itu masih semester 1 saja yang paket, semester 2 sudah mulai ini. Semester 1 masih diberikan langsung mahasiswa nanti setelah ini apa namanya mata kuliahnya sama semuanya. Tapi nanti sudah di atas itu sudah berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan ya kerajinan dan ininya nilai yang didapat itu mempengaruhi SKS yang bisa diambil. Jadi nanti kalau misalnya nilainya bagus-bagus semua, maka semester setelahnya itu bisa mengambil 24 SKS. Padahal ketika yang di satu semester itu ditawarkan 22 SKS, berarti ada 2 SKS itu mahasiswa itu bisa mengambil semester atasnya, bisa mengambil semester atasnya, sehingga dengan itu mahasiswa akan lebih cepat selesai. Begitu juga sebaliknya, kalau kuliahnya malas menilainya jelek-jelek, maka kadang-kadang ya mahasiswa tidak bisa mengambil semua, bahkan paling maksimal bisa mengambil 16 SKS. Padahal yang ditawarkan dengan 22 SKS, maka ada 6 SKS yang tidak bisa diambil dan itu menjadi hutang yang harus diambil ketika sudah semester 3 misalnya harus mengambil semester 1 karena nggak lulus dulu semester 1 misalnya. Nggak lulus Jadi setiap mata kuliah itu mandiri sifatnya, tidak seperti di sekolah. Pokoknya sudah dinyatakan naik kelas itu sudah nggak ada tanggungan. Nah kalau di perguruan tinggi kan setiap mata kuliah itu
berdiri sendiri. Walaupun kalau satu mata kuliah nggak lulus ya selama kuliah ya harus diambil. Walaupun sudah semester 8, kok ada satu mata kuliah di semester 2 yang belum diambil ya harus diambil. Kalau nggak itu ya nggak akan lulus. Ini tolong mahasiswa baru ini perhatian dengan ini karena ada banyak kasus ya, beberapa kasus itu mahasiswa itu kadang lupa sudah mau ancang-ancang munakosah ternyata ada mata kuliah yang kancir belum diambil, akhirnya mundur 1 semester atau 2 semester dan ini ya. Nah, itu ya. Jadi mata kuliah semester 1, semester 2 ini masih mata kuliah dasar ya secara umum. Nanti mata kuliah keprodian mulai semester 3 ke atas itu semester ya. Itu secara ininya bisa secara detail nanti akan didapat ya di buku pedoman atau diinikan tentang apa namanya mata kuliah itu ya. Nanti juga di struktur kurikulum atau di struktur mata kuliah itu juga sudah disampaikan mata kuliah yang ditawarkan per semester dan itu apa namanya menjadi hak mahasiswa untuk mengambil semester itu, kecuali itu tadi mengambilnya sesuai dengan amal kebaikannya dan nilai yang didapat. Dan yang penting juga yang harus diperhatikan di antara mata kuliah itu ada yang berjenjang. Berjenjang itu artinya mata kuliah berikutnya itu tidak bisa diambil sebelum mata kuliah sebelumnya itu lulus. Kita namakan dengan mata kuliah prasyarat. Ambil contoh misalnya studi Al-Quran di semester 1 ya Mbak ya, semester Al-Quran, studi Al-Quran. Studi Al-Quran semester 1 itu menjadi mata kuliah penting, menjadi prasyarat dari tafsir ekonomi. Nah, artinya kalau di semester 1 tidak lulus mata kuliah studi Al-Quran, ya, di semester 2 tidak bisa mengambil mata kuliah yang disyaratkan itu, atau di semester 3-nya tidak bisa mengambil mata kuliah tafsir ekonomi dan begitu juga, dan banyak mata kuliah yang apa namanya lanjutan itu, sehingga mahasiswa itu harus ini nanti konsekuensinya kalau satu mata kuliah itu dia malas kemudian dia nggak lulus, kan konsekuensinya semester depan dia tidak bisa mengambil mata kuliah yang lanjutannya itu. Ya, itu tentang ininya ya. Insya Allah untuk kurikulum dah itu ya. Terus nanti di semester 6 itu mulai ada konsentrasi. Konsentrasi itu artinya ada pilihan, mata kuliah pilihan yang tadi saya ini kan ini mengakomodir tadi apa namanya profil-profil tambahan. Jadi ada mata kuliah pilihan yang diangkat dengan konsentrasi. Di sini kita menawarkan ada 2 konsentrasi. Nanti mahasiswa di semester 6 itu sudah mulai, atau di semester 5 sudah memikirkan konsentrasinya ikut yang mana. Ini keilmuan tambahannya. Apakah ikut konsentrasi perencana pengembangan bisnis syariah atau konsentrasi konsultan bisnis dan keuangan syariah. Mau menjadi perencana, dia merencanakan atau menjadi konsultan. Nah, masing-masing itu ya, ada mata kuliah yang diambil. Masing-masing ada 5 mata kuliah di konsentrasi itu yang nilainya adalah 10 SKS. Nah, dan berbeda itu nanti ada di semester 6 dan di semester 7 ya. Semester 7 misal. Itu tentang mata kuliah pilihan. Jadi nanti kalau konsentrasi perencana pengembangan bisnis syariah, ada 5 mata kuliah yang ditawarkan, ada strategi pengembangan bisnis syariah, ada kewirausahaan kreatif dan budaya, ada aspek hukum dalam bisnis, ada kepemimpinan Islam, dan ada bisnis online. Totalnya 10 SKS karena masing-masing 2 SKS itu ya. Kemudian untuk pilihan yang kedua, konsentrasi konsultan bisnis, mata kuliahnya adalah manajemen pembiayaan keuangan Islam, manajemen keuangan UMKM, manajemen risiko bisnis, perencanaan keuangan Islam, dan analisis dampak lingkungan. Ini untuk konsultan bisnis ya, ini keahlian tambahan ya itu. Nah,
Itu tentang kurikulum ya. Kemudian selanjutnya saya jelaskan tentang ya pemrograman ini. Ya ini yang baru ya dari para mahasiswa menghadapi ini. Kadang-kadang apalagi masih online ini, kemarin itu pengalaman semester kemarin itu ada yang sampai menjelang UAS itu belum melaksanakan pemrograman. Ya, ini jangan sampai karena kemarin juga online kan. Nah, ini mahasiswa baru karena belum mengenal atau tidak mengikuti PBAK akhirnya tidak memprogram ya. Padahal sudah mau UAS. Nah, pemrograman ini artinya mahasiswa itu walaupun semester 1, semester 2, walaupun mata kuliahnya sudah ditentukan, tetap harus mengisi pemrograman. Nanti akan dijadwal oleh fakultas atau kampus untuk pemrograman itu. Mahasiswa wajib memprogram mata kuliah apa saja yang akan diambil di semester ini. Itu setiap awal semester ada waktu untuk pemrograman. Nanti kalau mata kuliahnya nggak diprogram berarti nggak akan keluar di program saudara. Nanti di absen mata kuliah itu nggak ada nama saudara. Sehingga nanti kalau Anda ngikuti namanya nggak ada, ya tetap nggak bisa dapat nilai dan nanti tidak diakui. Karena itu masuk ke kuliah itu Anda harus memprogram. Nah, itu setiap awal semester ada pemrograman yang kemudian itu akan menjadi sangat penting ya. Karena itu nanti di fakultas atau di prodi akan memberikan mahasiswa itu diberikan dosen wali studi yang bisa menjadi konsultasi pemrograman untuk tanda tangan dan seterusnya ke dosen wali. Yaitu mohon ya mahasiswa ini pertama-tama ketika di awal-awal ini segera komunikasi dengan temannya, kemudian jangan sampai berlarut-larut. Kalau misalnya ada permasalahan, misalnya awal kuliah kok namanya tidak ada di absen, atau segera menghubungi kampus akademik di fakultas untuk mengecek seperti apa itu. Ya, terus lanjut. Itu ya tentang ininya, tentang program secara umum nanti akan sambil ininya. Nah, selanjutnya tentang ya ekonomi syariah ini ya. Ini kan memang sudah lama kita ini kan ya, dan prodi ekonomi syariah ini juga menjadi program studi yang salah satu program favorit ya di ekonomi syariah, peminatnya selalu banyak. Nah, dan dari sisi prestasi juga sudah banyak. Tadi sebenarnya ada data banyak ya tentang prestasi itu ya. Cuma yang bisa saya ini kan ya, yang paling ini ada beberapa tahun yang lalu menjadi juara 2 di debat ekonomi syariah tingkat nasional ya, di Purwokerto. Kemudian juga juara 1 debat ekonomi syariah se-Karsidenan Kediri ya. Karsidenan Kediri ini meliputi Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk gitu ya. Ya. Itu tentang prestasi. Yang terakhir saya ini kan tentang Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah ya, secara global saja. Jadi kalau di di sekolah itu ada OSIS ya. Nah, kalau di kampus ada Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nanti juga ada Himpunan Mahasiswa Fakultas, ada yang tapi secara berjenjang yang paling berdekatan dengan saudara adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi ya. Ini yang langsung ini kan dengan mahasiswa ya. Ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi ini ya otomatis sudah ada sejak awal keberadaan program studi sendiri. Kalau ekonomi syariah sejak 2001 ya Himpunan mahasiswa ini tidak langsung lah, tapi nanti sekitar 2 tahun, 3 tahun setelahnya baru ada. Ini sekitar 3 tahun ya setelah itu. Dulu namanya DEMA, Dewan Mahasiswa, kemudian berubah menjadi Himpunan Mahasiswa. Ya, jadi ini adalah wadah aspirasi ya mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan serta pengetahuan kemahasiswaan. Di dalam HMPS juga ada kegiatan, ada yang secara diskusi, secara ininya, monggo itu menjadi wadah Anda semuanya.
itu ya yang cara ininya. Sekali lagi bahwa mata kuliah studi di perguruan tinggi itu kesuksesan itu tidak di dalam kelas mata. Maka Anda silakan bergabung atau berkomunikasi dengan himpunan mahasiswa program studi, bergabung dengan grup-grup kelompok-kelompok studi yang ada sehingga mengembangkan keilmuan dan keahlian itu di luar kelas. Jadi 90% kesuksesan Anda nanti setelah keluar dari IAIN Kediri itu dipengaruhi oleh komunikasi dan pergaulan Anda di luar kampus, di luar kelas ya, di luar belajar di kelas itu. Belajar di kelas itu hanya motivasi awal, kemudian Anda bisa mengembangkannya di luar itu. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Anda nanti bisa kerasan dan cepat selesai ya, 4 tahun selesai, jangan molor-molor gitu ya. Okay. Saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Syakur untuk pemaparan mengenai Prodi Ekonomi Syariah. Nah, kira-kira dari Pak Syakur sendiri, closing statement untuk para mahasiswa baru di Prodi Ekonomi Syariah ini seperti apa, Pak? Ya, itu tadi ya, kalau diminta closing statement ya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa husnul ibtida min husnil ikhtitam. Permulaan yang bagus itu salah satu faktor penentu dari akhir yang bagus. Ya, ini kan saya sampaikan di awal ini karena Anda semua mahasiswa baru ini sebagai mau memasuki ya, jadi masukilah yang bagus, tata niatnya yang bagus, kemudian cari lingkungan yang bagus ya, lingkungan baik lingkungan kalau di pondok atau di kos itu cari kos yang bagus, kemudian cari teman tuh teman yang bagus karena kebaikan itu akan menular. Bagaimana keburukan itu lebih cepat menular ya. Jadi kalau nanti salah pergaulan, salah milih teman, salah milih lingkungan, nanti akan berpengaruh ke depannya itu kepada kita. Jadi itu kalau ini kan saya pertama adalah mumpung di awal nih hati-hati dan benar tata niat, kemudian tata manajemen diri yang bagus dan selalu tingkatkan motivasi. Lalu bagaimana kita ini bisa memberi motivasi pada diri sendiri ya. Kalau bisa jangan mencari-cari di motivasi baik di YouTube, baik di mana gitu, bisa untuk memotivasi. Jangan sampai terlalu larut dengan kondisi lingkungan dan ininya. Kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung, bagaimana bisa bangkit sendiri. Itu kesuksesan itu dibangun di situ. Kemudian yang kedua itu tadi yang saya sampaikan di akhir ya, bahwa kesuksesan itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan, bukan hanya di dalam kampus tapi di intra. Makanya pergaulan atau lingkungan pendidikan, lingkungan ilmiahnya, temannya, kemudian diskusi-diskusi dan seterusnya itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kita nanti pasca kita keluar dari kampus itu. Karena itu manfaatkan semua peluang yang ada di kampus ini untuk ke arah sana. Itu aja Mbak yang saya. Baik, terima kasih Pak Syakur untuk closing statement-nya. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah rangkaian kegiatan kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.